Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Tilmida. Di sini saya akan mempresentasikan hasil bedah jurnal internasional saya yang berjudul The Influence of Food and Back Message on Blood Pressure and Sleep Quality in Heart Failure Case Report. Judul jurnal The Influence of Food and Back Message on Blood Pressure and Sleep Quality in Heart Failure Case Report. Penulis atau author yaitu Arslan Gurcan dan Ceyhan Özlem. Publikasi A itu link jurnal Strip yang itu bulan September tahun 2020. Volume Strip nomor dan halaman 2379 sampai 0822. Penelaa Titin Tilmida tanggal 17 Agustus 2021. Deskripsi. Tujuan utama penelitian yaitu penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menyelidiki pengaruh pijat kaki dan punggung pada tekanan darah dan kualitas tidur pada wanita dengan hipertensi esensial. Metode non-farmakologis seperti pijat mungkin efektif untuk menyeimbangkan tekanan darah dan memecahkan masalah tidur. Hasil penelitian 6 sesi pijat kaki dan pijat punggung terdeteksi penyebab penurunan nilai tekanan darah sistolik atau SBP dan tekanan darah diastolik DBP, dan perbedaannya signifikan secara statistik atau P lebih dari 0,001, sebuah perbedaan statistik yang kuat ditemukan antara skor rata-rata post-test, skor keseluruhan dan subdimensi PSQI pada perempuan dalam kelompok intervensi atau P lebih dari 0,001. Kesimpulan penelitian, pijat kaki dan punggung terbukti efektif dalam mengurangi tekanan darah dan meningkatkan kualitas tidur. Fokus utama pada penelitian ini adalah ditunjukkan pada penderita penyakit gagal jantung atau PJK. Pijat dikenal untuk meningkatkan kualitas tidur pada pasien dengan hipertensi, kanker, penyakit jantung iskemik, dan yang menjalani operasi pencangkokan bypass arteri koroner. Studi menyelidiki pengaruh pijat punggung pada darah, tekanan, dan kualitas tidur. Ditemukan peningkatan yang signifikan dalam kualitas tidur, sementara penurunan signifikan terdeteksi pada SBP. Elemen yang mempengaruhi, di sini ada gaya penulisan. Yang pertama, sistematika penulisan. Sistematika penulisan sudah jelas, judul penelitian, author abstrak, pendahuluan, metode penelitian cukup baik. Tata bahasa yang digunakan cukup sulit dimengerti, meningkat ini jurnal internasional yang bukan berbahasa Indonesia. Penulis yaitu kualifikasi penulis sudah sesuai dengan kompetensinya yang dibuktikan dengan alamat masing-masing penulis, yaitu 1. Department of Nursing, Sivas Cumhuriyet University, Turki. 2. Department of Nursing, Erciyes University, Turki. Kelebihan dan kekurangannya yaitu kelebihan menggambarkan isi penelitian secara umum. Kekurangannya tidak ada kekurangan pada judul dikarenakan judul sudah mencakup tindakan dan sangat jelas. Abstrak berupa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu poin penting dalam penelitian ini sudah dijabarkan dengan lengkap pada abstrak. Kekurangannya itu tidak dapat kekurangan dalam abstrak ini. Tujuan dan masalah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki pengaruh pijat kaki dan punggung terhadap tekanan darah dan kualitas tidur pada pasien gagal jantung. Laporan kasus. Masalah dari penelitian ini adalah gagal jantung berturut-turut atau CHF adalah penyakit kronis. Gagal jantung berturut-turut menyebabkan tingkat kematian yang tinggi dan morbiditas. Salah satu anti gagal jantung kongesif yang paling mendasar adalah busung. Insomnia dan peningkatan tekanan darah karena peripheral edema mempengaruhi pasien secara negatif. Pijat dikenal untuk meningkatkan kualitas tidur pada pasien dengan hipertensi,
kanker, penyakit jantung iskemik, dan yang menjalani operasi pencangkokan bypass arteri koroner. Studi menyelidiki pengaruh pijit punggung pada darah, tekanan, dan kualitas tidur. Ditemukan peningkatan yang signifikan dalam kualitas tidur, sementara penurunan signifikan terdeteksi pada SBF. Abstrak berupa kelebihan dan kekurangan. Hipotesis. Pertanyaan penelitian tidak dituliskan dalam jurnal penelitian. Sasarannya yaitu sasaran penelitian ini adalah untuk penderita penyakit jantung. Pertimbangan esensial izin etik pada penelitian didapat dari Komite Etik Universitas Turkish Sifes Cambridge University Sifes Turki. Masalah penelitian, sistematika penulisan atau konsentrasi logis. Penulisan jurnal ini telah memenuhi kriteria logis dan konsisten. Sistematika penulisan runtun dan padu. Definisi operasional. Dalam penelitian ini tidak dituliskan uraian terkait definisi operasional. Metode penelitian. Data dikumpulkan melalui formulir data pribadi atau PDF yang meliputi karakteristik deskriptif, Pittsburgh Sleep Quality Index atau PHQI. Populasi dan sampel. Sampel pada penelitian jurnal ini sudah jelas, jumlah populasi dan sampel sudah jelas, teknik pengambilan sampel dengan kuota sampling. Cara pemilihan teknik pengambilan dan penentuan besar sampel. Wanita dengan hipertensi esensial diterapkan total 6 sesi pijat kaki dan punggung selama 30 menit, 2 kali seminggu selama 3 minggu. Penelitian ini melibatkan total 90 pasien, di antaranya 60 berada di kelompok intervensi atau kelompok pijat kaki, kelompok pijat punggung, dan 30 di kelompok kontrol. Dan dikumpulkan melalui formulir data pribadi atau PDF yang meliputi karakteristik deskriptif Pittsburgh Sleep Quality Index atau PHQI. Data dianalisis dengan menggunakan IBM SPS 22,0, IBM Crop Armonk UC. Program paket statistik antara sin analisis varian dievaluasi dengan uji Kruskal atau Wallis dan uji Whitney U, sementara uji Freedom F digunakan untuk menguji perbedaan sins. Uji Wilson Signature Range digunakan untuk menguji perbedaan antara sesi tingkat P lebih dari 0,05, dievaluasi sebagai signifikan secara statistik. Ini hasil penelitiannya. Pembahasan temuan hasil penelitian, yaitu kelebihannya penelitian telah jelas membahas masing-masing variabel terkait yang diteliti. Kekurangannya pembahasan sudah jelas dan tidak ada kekurangan. Kesimpulan dan saran. Kelebihan, di sini ada kelebihannya. Dalam penelitian ini diungkapkan suara kesimpulan berdasarkan hasil penelitian sehingga kesimpulannya sudah mencakup seluruhnya. Kekurangannya, penelitian ini kurang lengkap datanya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika bahasa Inggrisnya kurang jelas.